Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Youngers, ketemu lagi dengan aku Niar Sidiki. Kali ini dalam program Kampus Live. Kali ini kita ketemu dengan dua narasumber yang akan berbagi kisah inspiratif dan penuh makna dalam cerita Kampus Live kali ini. Nah, Youngers, kalian pada tahu nggak? Dunia perkuliahan itu bukan hanya identik dengan tugas ataupun aktivitas lainnya, tapi kita juga bisa mendapatkan peluang yang lebih bermakna di luarnya. Dan tentu saja untuk membahas hal ini, kita akan ngobrol secara langsung dengan dua narasumber yang sudah hadir di samping saya. Ada Muhammad Rajib Faluga, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan Dwi Alda Mustafa Ismail, mahasiswi jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Halo Rajib dan Alda. Halo Kak. Bisa sapa-sapa dulu Sobat UNG TV atau Youngers di rumah nih yang sedang nonton kalian di Kampus Live hari ini. Oke. Halo Youngers. Halo Youngers. Masih fresh nih. Sebelum kesini Rajib dan Alda kira-kira tadi itu sementara kuliah atau ada aktivitas lainnya? Kebetulan kalau dari saya sendiri hari ini nggak ada mata kuliah kan ya. Oke. Kalau dari Alda? Kalau dari saya sebenarnya nggak ada yang spesifik juga ya kan ya, sebagai anak kuliahan yang paling penting sekarang itu adalah menjalani perkuliahan dengan baik. Jadi ya saya sama dengan Kak Rajib tadi, masih sementara kuliah dan sore hari ini bersiap untuk melaksanakan siaran dengan UNG TV. Oke, jadi ini aku manggilnya Rajib, Ajib, Alda atau Putri atau siapa sih tadi? Soalnya Rajib kan aja ya, Rajib aja bisa ya. Alda aja. Alda. Oke, masih fresh banget, on point. Bisa dong kasih tips atau rahasianya biar kalian bisa tetap semangat, on fire sampai sekarang ini gitu. Apa sih rahasianya? Oke, kalau dari aku sebenarnya nggak ada rahasia apa-apa ya Kak, karena kebetulan aku adalah anak yang lumayan aktif sejak kecil, sehingga sampai perkuliahan ini nggak heran aku sering banget melakukan aktivitas. Yang paling utama dari aku adalah doa dari orang tua dan tentunya motivasi serta lingkungan yang baik dari teman-teman juga. Oke, doa orang tua, terus motivasi dan dari teman-teman juga ya? Bener Kak. Kalau dari Rajib? Nah, kalau dari saya sendiri itu kurang lebih sama seperti Alda, yang dimana pastinya dengan ada dukungan dari orang-orang terdekat kita, pastinya kita selalu semangat menjalani hari, entah apapun yang akan terjadi di kedepannya bagi diri kita harus menjalaninya dengan baik seperti itu. Oke, jadi apapun itu harus jalan dengan happy-happy aja. Iya, ya, benar gitu. sekali kan ya. Oke, dari teman-teman Sobat UNG TV pasti pada kepo nih. Dari perkenalan singkat kalian tadi udah tahu nama, kemudian mahasiswa jurusan apa, aktivitasnya apa. Nah, kalau sekarang kalian tuh semester berapa gitu? Jujur nih, di semester ini kalian lebih menikmati fase sementara mengerjakan tugas atau ya masuk kuliah aja gitu? Ada sih, nah kebetulan aku nih sekarang semester 6 nih kan Yar. Nah selama semester 6 ini kurang lebih masuk perkuliahan seperti biasa, pastinya mengerjakan tugas dari para dosen, dan pastinya saya ada satu tambahan lagi yang dimana saya sedang mengejar yang namanya proposal Kak. Jadi saya harus insya Allah mencepatkan proses proposal ini dengan baik seperti itu. Rajib angkatan 2023 berarti? Iya benar. Waduh cepet ya, udah mau proposal ternyata. kejar target. Kalau dari Alda sendiri? Kalau dari saya Kak, saya setahun lebih muda dari Kak Rajib. Saya masih semester 4 di jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan di Fakultas Ilmu Sosial. Dan berbeda jauh dengan Kak Rajib yang sudah melangkah dengan proposal, saya sendiri masih beraktivitas sangat aktif di kampus dengan menjalani perkuliahan sesuai dengan jadwalnya. Namun di tengah-tengah itu saya terselipkan kegiatan-kegiatan dan juga lomba-lomba yang cukup bermanfaat. Insya Allah saya bisa menyusul Kak Rajib untuk secepatnya mengejar proposal dan lulus tepat waktu. Amin. Nah justru itu nih, karena dari Alda tadi udah bilang aktif juga di luar lingkungan kampus, makanya kita mau ngobrol nih dari Alda sama Rajib buat tips and triknya di sela-sela aktivitas perkuliahan tapi masih bisa aktif juga di kegiatan sosial di luar kampus itu gimana gitu. Nah dari Alda dan Rajib sendiri nih, kalau kalian tuh tipe mahasiswa yang ambis tapi udah punya list target, nah sebelum masuk perkuliahan itu udah punya list target, di semester 2 aku harus ikut ini, atau di semester 4 misalnya nih aku harus jadi presbem atau nunda proposal dulu gitu. Kalau dari Alda gimana?
Oke, sebenarnya kalau dari saya Kak, sebenarnya nggak ada perencanaan yang cukup intens ya selama masuk di perkuliahan Universitas Negeri Gorontalo. Karena sebetulnya sebelum saya masuk ke Universitas Negeri Gorontalo, saya itu punya rencana lain di universitas lain. Namun saya percaya doa orang tua itu lebih baik. Jadi orang tua menyarankan di Universitas Negeri Gorontalo aja. Jadi waktu itu plan yang sudah saya susun, kemudian saya balik lagi untuk menata kembali di Universitas Negeri Gorontalo. Tapi saya tidak menyesal sih sebenarnya, karena ternyata di UNG itu merupakan kampus yang luar biasa, kampus beradab, dan sekarang memberdayakan saya juga, seperti itu. Iya, jadi Alda ini bukan asli Gorontalo? Betul, saya bukan asli Gorontalo. Kalau boleh tahu Alda aslinya dari mana? Saya dari Provinsi Sulawesi Tengah, terutamanya di Kabupaten Banggai Laut, sehingganya banyak penyesuaian sebenarnya di Gorontalo ini. Iya, jadi udah kalau dihitung-hitung udah berapa tahun di Gorontalo? Kalau sekarang baru memasuki 2 tahun ya kalau saya nggak salah, karena tahun 2024 saya masuknya ke sini. Gitu. Oke, jadi gimana nih perasaannya di Gorontalo? Udah menikmatin makanan Gorontalo kah? Atau bahasanya yang mulai udah terbiasa dengan Gorontalo gimana? Salah satu keunikan dari orang-orang Gorontalo yang saya temui adalah orang-orangnya sangat penyuka pedas ya. Iya, betul. Betul, dan kalau perbedaan cukup signifikan itu berada pada bahasa. Kalau orang Banggai itu biasanya tidak punya banyak kata tambahan saat menggunakan percakapan, sedangkan orang Gorontalo itu banyak kata tambahannya. Iya, betul. Ada ti, ya kalau saya nggak salah ya, kemudian ada kata penggunaan untuk perempuan dan laki-laki gitu, atau kata penggantinya, sehingga saya cukup banyak beradaptasi ya. Ada satu cerita lucu nih Kak, waktu saya sempat pergi ke tempat wisata ya di Danau Perintis, kalau saya nggak salah ya, di Suawa dekat kampus 4, itu sempat ada yang memanggil saya menggunakan kata no, iya. boleh minta tolong. Terus saya dengan bingungnya, waduh, No, siapa apa nih? ya gitu Iya, ya? no Iya. siapa ya? Waduh, soalnya saya nggak tahu saya yang dipanggil. Ternyata no itu merupakan kata ganti dari anak perempuan Iya, dari bahasa perempuan. Gorontalo. Sebutan untuk cewek atau cowok di Gorontalo. Iya, Cewek, betul cowok banget, lagi. Kak. Kalau Iya. cowoknya uti, Uti. cewek no No-u. gitu. Jadi udah cukup familiar nih dari Alda bahasa, kemudian makanan gitu. Masih sedikit-sedikit ya? Sedikit-sedikit. Lama-lama juga terbiasa, karena Iya. masih ada beberapa tahun lagi ya Alda di Gorontalo. Iya, insya Allah setahun. Amin. Kalau dari Rajib sendiri? Nah, kalau dari saya sendiri, yang dimana saya melihat bahwa di dalam saya menjalani aktivitas kampus, yang dimana saya benar-benar tidak punya target apapun di dalam perkuliahan, akan tetapi saya memiliki harapan untuk cepat lulus dengan predikat nilai yang baik seperti itu kan ya. Nah, kemudian di memasuki semester 2, saya alhamdulillah selalu menjadi wakil fakultas. Jadi perwakilan fakultas nih di dalam mengikuti lomba-lomba tingkat universitas, yang misalnya saya ikut lomba debat bahasa Inggris, National University Debating Competition itu. Nah, saya udah 2 kali ikut itu. Nah, kemudian saya ikut lomba debat hukum juga, dan ada beberapa lomba lainnya, serta beberapa kegiatan lainnya juga. Saya ikut duta bahasa dan lain sebagainya seperti itu kan ya. Oke, jadi di sela-sela aktivitas padatnya Rajib nih, tapi Rajib masih sempat ikut berbagai kegiatan di luar gitu, Iya, atau benar. berprestasi juga. Jadi bukan sekadar masuk kuliah aja gitu. Nah, Tapi kebetulan kan ya tahun 2025 alhamdulillah saya ikut duta anti narkoba nih, dan alhamdulillah saya juara 1 putra duta anti narkoba Waduh, Kota keren. Gorontalo tahun 2025. tingkat kota Gorontalo. Iya, tingkat Kota Gorontalo kan ya. Luar biasa. Nanti kita juga bakalan bahas-bahas tentang seputaran P4GN ya, tentang Oh, siap. narkoba gitu, Iya. sama Rajib dan Alda gitu. Oke, fun fact untuk Alda dan Rajib nih, tadi udah dibahas beberapa latar belakang kalian dari mahasiswa, kemudian aktif di luar juga. Nah, dari Rajib sendiri nih pernah juara 3 mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2024, kemudian juara 3 Lomba Debat Hukum Nasional Fordeh Konsmero Universitas Negeri Gorontalo, juara 1 tadi Duta Anti Narkoba tingkat Kota Gorontalo, dan pemenang 1 audisi kampus pemilihan Duta Bahasa Provinsi Gorontalo. Dan Rajib juga ini aktif di UKM, Iya, olahraga sekarang, basket ya. Iya. Jadi anak basket juga nih yang guys. Siap. Jadi kalau mau belajar basket sama Rajib bisa nih ditanya-tanya atau di DM Iya, iya, di benar. Instagramnya. Aduh. Kemudian anggota di bidang International and Education, International Law Corner gitu. Iya, benar. Dan Alda juga lumayan banyak dan menarik ya prestasi-prestasi dari Alda ini.
Tadi terbaik 1 juga duta anti narkoba. Betul. Berarti Alda dan Rajib ini pasangan ya, Iya. sepasang perwakilan Kota Betul. Gorontalo. Jadi Iya. bisa sapa-sapa nih wali kotanya gitu. Siap. Halo Bapak, mohon izin. Oke. Nah, perwakilan mahasiswa diseminasi penelitian multikulturan Universitas Negeri Gorontalo tahun 2025. Iya, bersama dengan Universitas Negeri Manado. Oh, Manado siap, juga. Kemudian juara 1 tim Syahril Quran tingkat Fakultas Ilmu Sosial. Masya Allah. Jadi selain di mana ya, di dalam kampus, di luar juga aktif gitu. Iya, betul. Kemudian penyuluh dan relawan kegiatan anti narkoba dan P4GN. Kemudian ada riset dan penelitian dari Alda nih sebagai ketua periset penelitian mahasiswa jurusan dan penerbit jurnal implementasi pendidikan politik melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 6 Gorontalo, dan ketua periset penelitian mahasiswa jurusan tahun 2025 dengan judul Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Uluhuta Kecamatan Kabilabone Kabupaten Bone Bolango. Jadi Alda ini aktif juga di bidang periset ya. Nanti kita akan bahas juga nih gimana Alda kira-kira memimpin tim riset itu sampai bisa lolos ya. Oke, dari Alda dan Rajib sendiri. Aku mau nanya sama Rajib. Tadi Rajib sempat disebut tadi pernah menang juara debat gitu. Nah, kalau secara fakta debat dan versus realita. Dalam debat kan hukum nasional, Rajib itu dilatih untuk menang secara argumentatif pastinya. Iya. Nah, namun secara logis dari Rajib sendiri itu kemenangan dalam debat lebih sering ditentukan oleh kebenaran Iya. atau substansi hukum atau sekadar kelihatan retorika aja nih. Kalau debat itu kan kebanyakan orang-orang cuma lihat ngomong aja gitu kan. Iya. Nah gitu. Jadi itu kita harus mempelajari apa gitu dari Rajib sendiri. Nah, bagaimana cara Rajib menjaga integritas saat argumen tersebut dipaparkan gitu, bukan sekadar menang aja gitu. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri, di mana saya melihat bahwa dari debat hukum nasional ini yang perlu kita perhatikan adalah dengan melihat sisi argumentasi hukumnya yang kita bawakan ya, dengan adanya retorika berbicara yang baik, dan pastinya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang kritis juga. Artinya kita menyampaikan argumentasi secara teoritis agar bisa meyakinkan dewan juri untuk bisa meyakinkan apa yang kita bawa di dalam musik kita seperti itu. Tidak hanya melihat bahwa ketika kita sudah banyak berbicara nih misalnya sudah banyak sekali narasi-narasi yang kita keluarkan, akan tetapi narasinya yang telah saya keluarkan itu tidak berbobot sama sekali. Nah, makanya diperlukan untuk memperbaiki argumentasi hukum, tata cara penyampaiannya, retorikanya seperti itu. Dan juga pastinya ini kan kita membahas debat hukum nih. Nah, pastinya tidak jauh-jauh dari pasal, dari aturan-aturan, norma-norma seperti itu. Hal-hal tersebutlah yang harus kita perhatikan kan ya. Jadi sebelum ikut debat pun kita harus ada persiapan matang ya. Iya, benar sekali. Bagaimana cara kita mengetahui regulasi, Ya. argumentatif yang benar. Ya, seperti itu. benar. Tapi itu dilatih nggak sih Rajib? Dilatih. Kebetulan saya dilatih sama dosen Fakultas Hukum. Oke. Nah, kita ke Alda nih. Kalau Alda tadi sebagai ketua periset, kemudian pernah juga menjuarai juara Syahril Quran. Nah, Iya, betul. kalau secara logika, waktu kita ini sama-sama 24 jam ya, semua manusia ini waktunya 24 jam aja. Apa satu hal normal yang harus Alda korbankan demi mengejar sebuah prestasi ini? Ya pasti waktu tidur ya gitu. Iya. Kemudian waktu scrolling TikTok atau medsos. Nah, selain itu apa lagi nih dari Alda yang selalu dikorbankan gitu? Oke, baik. Kalau dari saya ya, sebelumnya terima kasih Kaniar sudah menjabarkan prestasi-prestasi saya. Dan bisa dilihat juga Youngers bahwasannya sebagai seorang mahasiswa itu tidak mudah ya, terutama yang merasa ingin aktif dan berdaya. Saya juga senang sekali berkegiatan di luar. Jadi selain ada organisasi, kemudian ada juga lomba-lomba, ada juga komunitas. Sebenarnya seperti katakan Niar, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa membagi waktu 24 jam saya dan apa hal yang saya korbankan untuk bisa mencapai capaian-pencapaian saya yang sudah Kaniar katakan. Sebenarnya betul yang Kaniar katakan adalah waktu tidur saya.
Mau nggak mau kalau kita aktif dengan berbagai macam kegiatan, ada 1-2 hal yang harus kita korbankan. Kalau saya pribadi ya kan ya, saya tuh harus bisa membagi jadwal saya. Biasanya di weekend itu saya melihat jadwal dulu sekitar seminggu ini apa yang harus saya kerjakan, apa yang paling urgent, apa yang paling penting, itu dulu yang akan saya kerjakan. Baru kemudian mengikut dengan yang lain-lain yang bisa saya handle di hari itu, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk mahasiswa biasanya ada namanya sindrom burnout. Bener nggak Kak? Pasti Kak Rajib juga ataupun Kak Niar kalau dalam keadaan overwhelmed atau kita udah punya banyak kegiatan di luar, kita biasanya bosan, terus kemudian ada rasa malas karena kita udah punya kegiatan banyak di luar. Nah kalau dari saya tips and tricksnya itu adalah teman-teman silakan luangkan waktu teman-teman 1 hari dalam seminggu untuk bisa self healing. Misalnya ke pantai atau ngapain gitu ya? Bener banget. Kalau saya pribadi sih senangnya makan. Jalan. Iya. Me time ya gitu ya. Kalimadu itu cukup recommended. Jadi Alda ada Kalimadu nih kalau misalnya lagi burnout gitu. Iya, ke Kalimadu, dan kebetulan saya di JDS kan kosan saya, dan situ banyak banget makanan-makanan, jadi saya ikut mencoba juga, terutama makanan tradisional di Gorontalo, lebih mengenal juga sambil menyesuaikan. Kalau makanan tradisional Gorontalo yang pernah Alda cobain itu apa yang paling enak gitu? Ila bulo. Iya bener kan penyebutannya tuh, saya ila salah. bulo yang direbus atau yang dikukus atau yang dibakar? Yang dibakar. Enak ya? Iya, kalau saya kurang suka dengan tekstur yang lumayan kenyal-kenyal begitu dan lengket, jadi yang dibakar itu lebih cocok dengan lidah orang Sulawesi Tengah. Tapi orang Sulawesi Tengah suka yang pedas-pedas enggak ya? Suka, tapi tidak se-ekstrim orang Gorontalo menurut saya. Orang Gorontalo itu pedesnya pedes banget. Oh, enggak ekstrim itu ada. Masih ada yang lebih ekstrim dari itu. Nanti dicoba gitu ya. Kalau dari Rajib mungkin, kalau Alda kan tadi kalau burnout itu makan di Kalimadu, jalan, healing, Betul. pantai. Kalau Rajib mungkin main basket atau Iya, kalau dari Rajib sendiri Kaniar itu lebih ke olahraga sih, lari. Nah, kebetulan Rajib sering ikut lari dari maraton nih. kenyataan. Enggak dong. Jadi Rajib sering ikut maraton nih. Nah, terus ikut basket juga, sering main di lapangan basket UNG bareng teman-teman. Atau enggak ya scroll TikTok itu termasuk juga, makan, terus ke pantai, itu aja sih, seperti itu. Sering lari juga berarti? Iya, sering lari. Seputaran kota gitu? Iya, kota. Atau pernah dari satu daerah ke daerah lain gitu? Aduh, itu udah kejauhan banget kan Pernah ya. ikut event lari nggak gitu? Kalau dari- Sering ikut event lari. Aduh, Ya. keren sih pasti. Jadi kalau dari Rajib sendiri kalau udah mulai bosan, pasti lari tadi, Iya, main lari, basket, iya benar. scroll TikTok ada, tapi ada batasnya juga Iya, benar. gitu. Karena kita juga masih punya aktivitas lainnya, ada batasannya gitu. Iya. Oke, dari Rajib dan Alda nih. Aku mau tanya buat kalian berdua karena sama-sama sebagai duta anti narkoba gitu kan ya. Kalau kalian berdua adalah wajah utama dari pencegahan anti narkoba di kota ini, kota Gorontalo khususnya. Nah, pernah nggak sih kalian berdua itu beda pendapat saat menentukan sebuah program kerja gitu nantinya? Kan ini sama-sama dua kepala yang berbeda, pasti pikiran juga yang berbeda gitu. Pernah nggak di posisi itu? Dan kalau ada, apa yang kalian lakukan? Oke, sebenarnya bener banget sih apa yang dikatain sama Kaniar. Kalau perbedaan pendapat itu pasti ada, terutama kami adalah dua kepala yang berbeda, dan seringnya sebenarnya karena Kak Rajib itu lebih dewasa dari saya, lebih tua juga, jadi saya selalu menghargai pendapat beliau, mohon izin. Begitu. Jadi sebenarnya kalau untuk program kerja, alhamdulillahnya kalau di tingkat kota kami sendiri itu melaksanakan program kerja yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Iya, Gorontalo. benar sekali. Ada pencegahan. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, cuma mungkin implementasinya yang berbeda gitu. Implementasi seperti apa? Nah, kalau di BNN Kota itu biasanya setiap minggu sudah ada jadwal penyuluhan. Makanya tadi kalau di CV saya tertulisnya adalah penyuluhan atau relawan di BNN Kota Gorontalo tentang pencegahan anti narkoba, itu karena saya dan Rajib itu adalah duta anti narkoba. Jadi relawan juga, sebenarnya Kak Rajib ini relawannya juga gitu. Nah, perbedaannya itu di implementasi seperti apa, Kaniar? Itu di bagian pembagian tugas jadwal. Biasanya saya itu biasanya tidak bisa di penyuluhan kota A
mohon maaf, maksudnya sekolah A maupun sekolah B, karena di penyuluhan itu tiap ada tingkatannya gitu, dari SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Di gedung ini pula ya kita kuliah umum ya, Kak, Iya, ya, kuliah kalau nggak umum. salah gitu. Jadi biasanya kami bagi tugas di bagian itu, tapi kalau untuk program kerja saya rasa tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi mungkin kalau dari Kak Rajib ada, disampaikan aja langsung. Kalau dari saya sih nggak ada yang seperti itu, karena apa ya? Karena kebetulan saya sering dihubungi oleh pihak BNN Kota ya, yang dimana saya harus mengikuti penyaluran informasi tentang narkoba tersebut. Saya pernah kasih sosialisasi itu mulai dari TK, taman kanak-kanak, ada SMP juga, terus SMA juga. Kemarin saya di Semantik, di TK TK Negeri Pembina kalau nggak salah itu Berarti di Jalan Palm. sosialisasi bukan mencakup anak-anak, remaja, dewasa dan remaja, tapi anak-anak juga. Anak-anak juga seperti itu, dan kita melakukan sosialisasinya dengan pendekat misalnya nih ke TK nih, kita nggak kasih wah adik-adik itu kalian nggak bisa gunakan sabu, nggak bisa gunakan nggak, jadi kita gunakan pendekatan yang lebih sosial kepada anak-anak. Misalnya nih Kaniar, kita kasih dongeng nih, jangan pernah mengambil barang apapun dari orang yang kita tidak kenal, seperti itu Kaniar. Jadi pendekatan yang lebih ini lagi yang mereka kenali gitu. Iya, Dan karena sulit mereka pahami. betul, karena segmentasi usia orang itu kan berbeda-beda Iya, ya, Kak. benar sekali. Dan kita nggak bisa ngasih anak TK itu dengan penggunaan kata yang cukup berat, karena kita tahu pemahaman anak TK itu sampai sejauh mana. Jadi kami mengusahakan ya, terutama Kak Rajib yang turun langsung itu mengusahakan agar implementasi kami itu tidak menggunakan kata yang berat. Kami sesuaikan dengan segmentasi usia yang ada. Iya, tergantung usia masing-masing. Betul. Iya, benar. Oke, Youngers, sekadar informasi, kampus Live kali ini berlokasi di Laboratorium Kemaritiman Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan. Dan untuk Youngers, jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial dari UNG TV di akun Instagram, YouTube, ataupun TikTok UNG.tv. Oke, kita kembali lagi sama Ajib aja deh. Oh ya udah. Ajib dan Alda. Nah, kalau Rajib ini tadi selain anak debat, kemudian duta narkoba, anak basket juga nih. Nah, di balik prestasi formal tadi, Rajib anak basket. Jadi nggak cuma otak aja nih yang jalan, tapi fisik juga. Pernah nggak sih Rajib pas sementara pertandingan basket gitu, tiba-tiba kepikiran tugas kuliah atau apa ya, mosi-mosi debat gitu, yang belum selesai di pikiran Rajib. Nah, gimana cara Rajib men-switch hal tersebut dari mode atlet ke mode mahasiswa gitu? Kalau untuk dari Rajib sendiri dengan men-switch hal tersebut, yaitu dengan cara Rajib cari di mana yang bisa Rajib prioritaskan, seperti itu, antara basket atau akademik, seperti itu kan ya. Jadi ketika Rajib memilih untuk mau ikut lomba aja, ikut lomba debat ini aja gitu, jadi otomatis harus tunda dulu yang basketnya, seperti itu. Jadi nggak ada yang dilakukan secara berbarengan, seperti itu. Nah, karena kebetulan Rajib diminta oleh beberapa pihak dosen harus ikut serta, dan pastinya Rajib sangat mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh fakultas dalam bentuk kepercayaan kepada Rajib untuk mengikuti setiap lomba yang diadakan tingkat universitas, seperti itu. Oke, jadi gimana cara Rajib memaksimalkan aja gitu kan Iya. ya. Kalau dari Alda nih, Alda ini kan tadi aku baca dari backgroundnya, latar belakangnya sebagai ketua periset gitu. Berarti itu ada dosennya juga, ada mahasiswa, ada dosennya juga. Iya. Nah, Alda ini pernah meneliti masalah pupuk di Dulalowo kalau nggak salah. Iya. Itu Buat sampai ekonomi nelayan Bone Bolango. Mhm. Apa satu pelajaran hidup yang paling berharga yang Alda temukan dari warga ataupun masyarakat di sana yang tidak pernah Alda temukan di kehidupan sehari-harinya Alda? Ya, benar banget. Sebetulnya ketua periset ini adalah ditunjuk langsung oleh dosen. Saya juga ingin memberikan terima kasih kepada jurusan saya yang sudah selalu memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa meneliti dan menjadi ketua jurusan di berbagai judul penelitian dan termasuk mempublikasikannya. Nah, Kaniar, lanjut kepada pertanyaannya. Sebenarnya apa nilai hidup yang saya dapat dari bertemu langsung, kemudian berdaya bersama masyarakat di berbagai macam wilayah di Gorontalo ini adalah bagaimana mereka berjuang untuk hidup mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman dari nelayan itu kebanyakan adalah ibu, bapak yang
putus sekolah gitu. Kebanyakan di daerah tersebut orang-orang yang setelah lulus dari sekolah dasar dan juga sekolah menengah itu memilih untuk menjadi seorang nelayan dengan gaji yang pas-pasan. Betul. Saya yang mengenyam pendidikan cukup tinggi yang disekolahi oleh orang tua saya merasakan hal yang cukup terharu prihatin. juga Ya, benar. Terharu juga, saya jadi ingat orang tua saya bahwa banyak orang di luar sana itu harus berjuang untuk sepotong nasi, untuk bisa makan gitu, betul, dan juga keluarga. Dan kami melakukan konsolidasi bersama masyarakat dan juga kepala desa daerah tersebut bagaimana sebenarnya cara orang-orang desa untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ternyata memang karena di daerah tersebut adalah daerah kemaritiman, mau nggak mau profesi yang akan mereka anyam itu adalah nelayan. Yang bikin saya prihatin, Kaniar, adalah bahwa anak muda di daerah tersebut itu kebanyakan putus sekolah karena keputusan dari orang tua mereka. Menurut saya, pendidikan adalah hak setiap anak, sehingga harusnya anak itu diprioritaskan untuk memiliki pendidikan yang layak. Namun karena ekonomi, banyak dari mereka yang memilih untuk putus sekolah. Dari Alda sendiri nih, sebagai selain duta anti narkoba tadi juga duta genre. Nah, pendidikan itu adalah hal yang paling signifikan juga ya, yang paling penting dalam kehidupan kita. Alda menganggap itu bagaimana? Selain pendidikan, apa yang harus kita lakukan? Misalnya di salah satu daerah banyak anak-anak muda yang sulit untuk mengakses pendidikan, terutama salah satunya adalah faktor ekonomi. Iya, jadi kalau dari kami kemarin di Periksaan Jurusan itu ada program kerja juga. Kami melaksanakan walaupun hanya singkat, itu ada pendidikan luar sekolah di mana kami mengajari anak-anak nelayan yang putus sekolah untuk bisa mengenyam pendidikan walaupun hanya sebatas di luar sekolah. Memang belum layak ya, Kaniar, karena saya nanti akan menjadi lulusan pendidikan juga di jurusan saya. Namun sebagai seseorang yang berlatar belakang pendidikan, tertarik hati saya untuk bisa memberikan yang layak kepada anak-anak ini gitu. Dan terutama karena saya juga menyandang gelar di bagian pemberdayaan, yaitu mungkin tidak disebutkan tadi tapi Kaniar ada notis sekali, yaitu adalah duta genre. Saya duta genre di Provinsi Sulawesi Tengah, jadi bukan cuma memberdayakan teman-teman ataupun di lokasi sekarang saya berada yaitu di Gorontalo. Sebelumnya saya sudah memiliki program kerja juga di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu PDKT Pencegahan Dini dan Konsultasi Terpadu yang berorientasi langsung untuk memberdayakan perempuan dan anak, terutamanya yang sudah putus atau tidak mengenyam pendidikan lagi. Seperti itu, Kak. Oke, itu dari Alda. Kalau dari Rajab sendiri melihat situasi pendidikan saat ini, terutama salah satu faktornya adalah ekonomi. Iya. Ya benar sekali, yang dimana ini sangat disayangkan sekali ya Kaniar, yang dimana banyak sekali anak-anak yang mungkin memiliki keinginan untuk berpendidikan akan tetapi memiliki keterbatasan dengan ekonomi. Nah, pastinya salah satu langkah utama dari saya nih ataupun Alda ataupun dari kita semua, karena kita kan merupakan kalangan pemuda bangsa ya, yang pastinya intinya kita harus turun langsung ke mereka dengan melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada mereka, memberikan arahan. Setidaknya kita tidak langsung memberikan materi yang ada di buku ataupun dan lain sebagainya. Intinya kita harus mengarahkan mereka bahwa kalian harus menghindari hal-hal yang mungkin tidak baik bagi diri kalian, seperti itu. Melalui hal-hal tersebut mungkin kita bisa merubah mereka nih dari yang yang memiliki sikap kurang baik itu bisa menjadi baik, seperti itu. Iya, karena kita tahu kalau di daerah-daerah 3T itu banyak anak-anak yang ingin sekolah, tapi mereka bahkan ada yang buta huruf, belum tahu abjad, belum tahu menghitung, karena sulitnya mereka mengakses pendidikan gitu kan ya. Jadi itu salah satu hal yang cukup menguras hati juga ya. Kita juga ikut terharu bagaimana cara bukan hanya kita juga yang mengemban pendidikan, tapi bagaimana pendidikan kita juga bisa bermanfaat bagi sesama gitu. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi terkait latar belakang dari Alda dan Rajib tadi soal backgroundnya sebagai duta anti narkoba tingkat kota Gorontalo nih. Namun sebelum itu dari Rajib dan Alda nih, pandangan kalian soal masa depan nih, ke depan gitu gimana kira-kira kalau dilihat dari sekarang? Oke, baik Kak. Kalau saya sendiri percaya ada namanya lagu Que Sera Sera. Whatever you will be, because the future's not to see. Que Sera Sera. Artinya kita nggak bakal tahu masa depan itu akan seperti apa, maka yang terjadi, terjadilah. Yang perlu kita tanamkan sebagai seorang manusia adalah bagaimana cara kita untuk bisa selalu bertumpu, selalu bisa kembali kepadanya, yaitu saya percaya akan adanya Tuhan. Jadi sebaik-baiknya manusia berusaha, namun kalau tidak ada dukungan dari Tuhan, tidak ada ridho dari Tuhan, maka tidak bisa. Jadi saya selalu percaya sebaik-baiknya kita merencanakan sesuatu, tapi sebaik-baiknya perencanaan diiringi juga dengan doa dan juga dukungan. Terima kasih. Semuanya harus ada ridho Tuhan juga di sela-sela aktivitas kita gitu. Dari Rajib sendiri? Kalau dari saya yang pertama adalah
ini kan kita melihat bahwa kondisi yang ada dengan kondisi di masa depan nih. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak sekali, mungkin bukan dari remaja Kaniar, bahkan anak-anak pun sangat disayangkan sekali ya. Saya melihat dengan mata kepala langsung, itu ada anak yang sudah mengonsumsi lem dan lain sebagainya, dan itu pastinya saya sebagai generasi muda yang peduli terhadap narkoba, itu pastinya saya sangat prihatin sekali akan kondisi hal tersebut, karena kita berpikir bahwa anak-anak seperti mereka lah itu merupakan generasi bangsa yang mungkin harus disiapkan, harus di-prepare lagi agar bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bebas dari narkoba. Nah, makanya saya memiliki prinsip yang dimana we have to protect the everyone people from the drugs, karena pastinya kita harus melindungi setiap orang atau bahkan siapapun dari narkoba, karena ini sangat disayangkan banget, karena mungkin kita melihat bahwa banyak sekali ekspor impor narkoba dari dalam maupun luar negeri, ataupun transaksi narkoba yang ada di Kota Gorontalo ini sendiri. Nah, kebetulan Kaniar, saya ambil satu contoh nih. Saya kebetulan mendapati satu desa yang dimana itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan narkoba, akan tetapi di lingkungan masyarakat tersebut mereka takut untuk melaporkan si beberapa pengguna ini. Karena apa? Karena pastinya akan terjadi kerusuhan. Pastinya kan mereka juga pengetahuan mereka terkait narkoba ini gimana, iya, cara melapor kemana gitu, mengakses. Iya, mereka cara kan tahu untuk tidak mengaksesnya itu gimana iya, gitu. Nah, pastinya BNN memberikan perlindungan khusus nih bagi siapa yang melapor ya. Jadi seperti itu agar untuk mencegah ataupun mengurangi tingkat penggunaan narkotika di Kota Gorontalo, seperti itu. Jadi pelapor juga ada ini ya, ada akses keamanan juga iya, untuk mereka. Jadi untuk melapor mereka juga secret gitu rahasia. Nah, untuk Alda dan Rajib dan Alda, kalian kan the young of actor nih, kalian masih mahasiswa muda gitu. Ada yang bilang anak muda itu hanya menang di semangat aja. Pasti awal-awal ini masih kalau kata orang-orang itu masih panas-panas atau masih menggebu-gebunya gitu ya. Nah, di balik kata semangat ada kata menang, tapi minim pengalaman. Nah, gimana kalian menjawab keraguan dari orang tua ataupun yang paling terdekat itu sahabat-sahabat kalian, orang-orang terdekat kalian akan hal tersebut yang meremehkan kalian. Jadi kita juga mulai putus asa gitu, kurang semangat. Dari Rajib? Kalau dari saya sendiri Kaniar, hal-hal tersebut mungkin kita saya sangat mengharapkan sekali doa dari kedua orang tua saya ya, karena pertama itu saya cukup terharu akan saya yang dimana saya mendapatkan juara 1 duta anti narkoba ini, karena sebetulnya saya mengikuti beberapa kegiatan akan tetapi belum menjadi rezeki saya nih Kaniar. Terus kemudian saya ikut duta anti narkoba ini, saya bilang ke orang tua saya, ibu doakan Ajib agar bisa mendapatkan juara 1, Abi mohon support keluarga dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah berkat berusaha yang sangat sungguh-sungguh dengan percaya diri yang sangat kuat, dan akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi juara 1. Dan alhamdulillah memang rezeki tidak kemana, alhamdulillah itu menjadi rezeki saya, seperti itu. Iya betul. Jadi di sela-sela aktivitas kita ataupun kehidupan kita jangan lupa untuk meminta support dari orang tua. Doa dari orang tua juga itu paling utama gitu. Kemudian Tuhan gitu ya. Jadi keinget orang tua nih kalau di rumah ya. Rajib juga udah bawa nasib anak perantau. Iya, tapi kalau dari Anda sendiri kalau misalnya kangen orang tua pasti nelpon Iya, ayah ibu. Betul. Kalau misalnya ikut aktivitas apapun pasti minta izin dulu, minta ridho dulu ya. Bener, betul. Ibu ridho nggak kalau Alda ikut ini? Ridho, alhamdulillah. Kalau dari ibu sih sebenarnya orang tua tuh sebenarnya sangat membebaskan saya terhadap pilihan, karena anaknya dari kecil selalu mau ikut-ikut apa aja. Pokoknya mau menyanyi ikut. Nggak ada batasan ya, Nggak ada selagi batasan. positif. Iya, kalau kata ibu saya, Alda itu kalau dilepas ya udah, dia tahu dia mau kemana, dan mereka selalu percaya. Ini yang harus saya garis bawahi ya, terutamanya bahwasannya kebanyakan orang tua itu selalu strict terhadap anaknya atau ketat terhadap anaknya. Nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut itu, apalagi yang dikekang gitu. Nah menurut saya, kalau menurut saya secara pribadi ya sebagai seorang anak, tidak salah sebenarnya dalam mendidik anak
Tapi kalau misalnya anak terlalu dikekang, biasanya aktivitasnya itu juga terbatas gitu. Kalau saya sendiri dengan orang tua yang membebaskan saya terhadap apapun yang saya lakukan dan memberikan kepercayaan dari saya, justru saya menghindari hal-hal yang buruk gitu. Ketimbang dengan sebisa mungkin kita menjaga kepercayaan orang tua. Iya, itu yang ada pada saya. Jadi walaupun saya kemudian merantau sini di Gorontalo jauh dari Pulau Sulawesi Tengah, namun orang tua saya itu memiliki kepercayaan yang besar kalau Alda sebenarnya akan baik-baik aja di sana. Jadi mau ikut apa aja bisa gitu, mau ikut komunitas apa aja bisa gitu. Yang penting menurut saya bisa jaga diri iya, juga, jaga kesehatan paling utama. Betul, apalagi kata Kak Niar sebagai anak muda, apakah secepat itu padam semangatnya? Apakah hanya di awal-awal? Pasti ada ya. Iya, Bahkan bukan hanya anak muda, orang tua juga pasti gitu kan. Anak-anaknya, aduh anak-anakku mau gimana nih? Apalagi kita sebagai anak muda gitu kan. Nah, dari Alda nih, menghadapi stigma masyarakat yang sering menganggap bahwa pengguna narkoba adalah sampah. Nah, dari pandangan kacamata Alda nih, sebagai duta atau di luar duta deh, bagaimana cara Alda mengubah cara pandang masyarakat agar mereka mampu merangkul, bukan merehabilitasi. Merehabilitasi itu tugasnya BNN ya, pasti. betul, iya. Kita sebagai generasi muda ataupun sebagai teman dekat, kerabat dekat, pastinya merangkul dulu atau membimbing dulu gitu. Nah, dari Alda gimana? Baik, sebenarnya stretch dari masyarakat, terutama orang-orang dalam pengguna narkoba itu sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan gitu. Karena orang yang menggunakan narkoba dianggap tidak memiliki kemampuan yang cukup gitu dalam melindungi dirinya sendiri, sehingganya banyak orang melabelkan itu anak yang hilang arah, itu anak-anak yang nggak peduli akan masa depannya. Jadi mereka larinya kemana? Larinya ke narkoba gitu. Kalau dari saya sendiri, di luar dari kacamata seorang duta ya, karena sebenarnya Kak Jim juga udah jelaskan panjang lebar soal bagaimana situasi sebagai seorang duta untuk mengatasi masalah narkoba. Kalau saya dari saya sendiri itu saya ingin menjawabnya di luar dari kacamata seorang duta. Saya melihat sendiri kenyataan nyata bahwa sebenarnya masyarakat itu banyak yang masih menganggap bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang sangat buruk gitu. Jadi penggunanya juga buruk. Iya, jadi penggunanya itu buruk gitu. Sebenarnya hal tersebut itu perlu kita luruskan gitu. Kecaman publik itu bakal bisa bikin pengguna narkoba bukan malah ke lebih baik, tapi justru lebih buruk. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena ada tekanan dari masyarakat. Menurut saya tidak boleh menekan maupun menyalahkan korban yang sudah menggunakan narkoba. Apalagi kita tidak tahu background dari orang itu seperti apa. Teman-teman tahu bahwa dari BNN sendiri kebanyakan data dari orang pengguna narkoba itu merupakan perempuan. Dan alasan mengapa mereka menggunakan tersebut adalah karena banyaknya persoalan atau permasalahan di dalam hidupnya. Bisa dari KDRT, bisa dari depresi, bisa juga dari korban-korban dari kejahatan lain seperti kekerasan seksual dan lain-lain. Jadi daripada kita mengecam orang-orang yang sudah memiliki masalah tertentu, bukankah baiknya kita mendukung mereka untuk mencerahkan masa depan? Maka BNN hadir, Duta Anti Narkoba juga hadir untuk bisa memberikan wadah, memberikan pencerahan, terutama masyarakat yang masih mengecam korban-korban dari pemberdayaan atau kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan atau mereka perbuat di masa lalu. Mari kita jadikan lingkungan yang lebih positif dan juga inklusif dengan selalu merangkul orang-orang yang harusnya kita dukung gitu, seperti para pelaku kejahatan atau yang penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi kita ini banyak, semua orang ini punya masalah gitu ya. Jadi kita nggak bisa asal judgement aja nih dia sebagai pengedar narkoba ataupun pengguna narkoba dia udah tercap buruk gitu. Nah, jadi kita sebagai kerabat dekat sebisa mungkin bisa merangkul gitu ke hal-hal yang lebih baik ataupun lebih positif. Betul. Salah satunya dekat dengan Tuhan gitu kan. Betul. Hal-hal yang lebih baik gitu. Nah, kalau dari Rajib nih, kalian berdua kan mengedukasi orang-orang untuk hidup sehat, bebas dari narkoba. Nah, secara logis nih ya, kalau orang menggunakan narkoba tadi yang Alda bilang tadi salah satunya karena stres, apalagi perempuan. Betul. Itu kalau secara ilmiah kita lihat kalau perempuan itu karena ada hormon dopaminnya lebih tinggi gitu. Betul. Jadi membuat perempuan itu lebih cepat stres. Nah, kalau dari kalian sebagai mahasiswa berprestasi nih yang tekanannya sangat tinggi gitu, bagaimana cara kalian membuktikan bahwa secara konkret kalian bisa mengelola stres kalian tanpa pelarian yang destruktif, salah satunya narkoba? Kalau dari saya sendiri, pelarian dari stres itu adalah dengan melakukan hal-hal positif tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu yang pastinya saya larinya ke olahraga, main basket, dan pastinya ketika saya punya stres yang berlebih ataupun yang memiliki intinya pikiran yang mungkin sudah kemana-mana seperti itu, saya larinya pasti ke lapangan basket kampus UNG Kaniar seperti itu. Jadi kalau dari Rajib
ini ya, olahraga gitu. Iya, olahraga sih. Oke. Jadi pengen deh ikut basket sama Rajib ya. Betul, selalu untuk hidup sehat ya. Iya. Selain lari, Rajib juga aktif basket gitu. Siapa tahu nanti dari Youngers juga mau ikut basket sama Rajib. Oh, boleh. Insya Allah. Nah, dalam isu narkoba ini mana yang lebih kalian prioritaskan saat ini di Gorontalo? Apalagi kalian sebagai agent of change sudah duta anti narkoba Kota Gorontalo. Untuk melindungi pengguna ataupun korban yang bisa pulih agar menjadi pedang yang ikut memburu pengedar. Mana yang lebih mendesak menurut kalian? Dari kacamata Alda mungkin sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, dari Rajib sebagai mahasiswa hukum, kira-kira gimana? Dari Alda Rajib aja dulu, nggak apa-apa. Dari saya dulu. Iya. Waduh, women's first ya. Iya. Oke, thank you. Karena ilmu sebelumnya, sosial jadi Kakak. siapa tahu ada ilmu Iya, lainnya bisa benar. dibagi. Oh iya, bagi betul sih. gitu. Gak salah sih, karena sebenarnya teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial itu mempelajari soal dinamika sosial yang terjadi gitu di dalam hidup. Kalau dari kacamata saya sih sebenarnya Kak, apa yang paling penting gitu dalam mengentaskan para pengedar narkoba dan juga orang-orang yang sudah mengalami ataupun mengonsumsi yang namanya narkoba. Kalau saya itu dimulai dari anak muda dulu gitu. Seperti katakan Niar, kami adalah agent of change gitu, adalah pilar dari Indonesia ini, gimana sebenarnya cara ataupun solusi untuk bisa mengentaskan yang namanya narkoba, yaitu dimulai dari akarnya dulu gitu, sejak dini dulu. Sehingganya BNN itu kemudian memberikan edukasi bukan cuma kepada orang-orang maupun anak remaja gitu atau orang yang sudah dewasa, namun memberikan edukasi yang cukup inklusif kepada anak-anak. Karena untuk mencegah suatu masalah itu harus berawal dari akarnya dulu. Sehingganya supaya anak muda itu tidak terjerat, tidak gampang terjerat yang namanya narkoba, ada step by step dan juga perlindungan yang harus kami lakukan gitu. Bagaimana seorang anak kecil umur 5 tahun untuk bisa menolak orang dewasa yang memberikan dia makanan maupun minuman, itu yang kami ajari di BNN Kota Gorontalo. Apalagi Dan saat ini juga- kan kalau misalnya narkoba ini adalah bentuk permen gitu, iya, ada yang itu masuk dia. ke anak-anak, itu yang lebih bahaya kan ya. Mereka juga nggak tahu nih Betul banget. kalau dikasih langsung dikonsumsi, padahal itu kita tidak bisa tahu kalau itu ada narkobanya gitu Iya. kan. Itu dia kan ya, makanya. Nah, itu bahayanya nih teman-teman. Makanya kami dari kecil terutama pada anak-anak TK, anak-anak SD itu kami selalu memberikan edukasi bahwa awas jangan sampai mengonsumsi atau mengambil sesuatu dari orang lain gitu. Karena hal tersebut tidak memungkinkan, akan berbahaya bagi tubuh apalagi kalau dikonsumsi. Sehingganya butuh segmentasi dan pendekatan yang lebih inklusif terutama kepada orang-orang maupun anak-anak remaja yang pada umumnya. Karena faktanya di Gorontalo sendiri itu banyak sekali anak-anak yang tidak tahu ataupun bingung gitu dalam melihat sesuatu atau benda yang mereka tidak tahu. Nah, kalian tahu Lempox? Tahu udah tahu. Iya. Kak Rajib sendiri mungkin sudah menjelaskan ya, banyak sekali anak-anak di Kota Gorontalo yang bilang tidak apa-apa cuma lem ini. Ternyata lem Tapi itu lebih berbahaya padahal ya. iya, karena itu ternyata mengandung nikotin yang kemudian membuat mereka itu kecanduan berkali-kali. Nah, itu juga termasuk salah satu bentuk dari narkoba gitu, Kak. Iya sih. Jadi pencegahan usia dini ya yang paling penting diawali dulu. Betul. Karena kita tidak bisa tahu anak-anak kecilnya zaman sekarang kan udah main sosmed juga gitu Itu kan. lagi betul banget. Udah semakin maju nih kan ya. Wah, luar biasa. Jadi dari Alda dan Rajib semakin ekstra nih kerjanya sebagai duta anti narkoba, bukan hanya kalangan remaja ataupun dewasa tapi anak-anak juga. Kalau dari Rajib sendiri, dari kacamata anak hukum gitu. Dari Rajib sendiri kebetulan Kaniar, saya baru semalam kayaknya ya, saya melihat cuplikan video yang beredar di TikTok yang dimana kan sekarang ini banyak live TikTok ya, lalu ada yang namanya apa, gift. Iya. Nah seperti itu. Nah yang dimana ada anak balita Kaniar, ini sangat miris sekali ya, sangat disayangkan banget Kaniar, yang dimana saya melihat anak balita yang dimana ketika si pengguna TikTok ini di-gift oleh seseorang, itu anaknya dikasih minum miras. Waduh. Seperti itu. Nah, kemudian selain miras juga saya mendapati cuplikan video lagi, yaitu anaknya dikasih merokok. Lalu orang-orang di sekitar hanya menganggap hal-hal tersebut seperti lelucon. Iya, hal yang Nah, remeh aja. pastinya, saya kalau di Gorontalo pasti saya akan datangi langsung bersama tim pencegahan narkotika dari BNN ya, karena kita harus peduli akan hal-hal tersebut, Kaniar dan Alda ya, karena pastinya as a younger generation sekarang ini ya, kita harus peduli hal-hal tersebut agar pastinya tidak terjadi lagi seperti itu Kaniar. Itu sih dari saya ya, seperti itu. Iya. Oke, nih. Terakhir nih berkaitan dengan pernyataan Rajib tadi soal diberi atau di-gift di TikTok tadi. Ini inovasi digital kalian sebagai Gen Z mungkin ya lebih banyak.
yang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial ataupun dunia maya. Sejauh mana kalian memanfaatkan algoritma media sosial ini seharusnya untuk melawan peredaran narkoba yang sekarang juga sudah merambah ke transaksi digital ataupun gelap. Dan pesan kalian untuk Sobat UNG TV ataupun Youngers, sekalian closing statement gitu. Dari Alda dulu deh. Oke, Alda aja ya. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, bagaimana sebenarnya cara kita untuk memanfaatkan media sosial, itu adalah yang pertama kita ketahui dulu bahwa zaman sekarang itu adalah zaman yang akan berubah, akan semakin cepat. Tidak kita ketahui dari 4.0 to 5.0, everything is so modern, everything so fast. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan zaman. Sebagai seorang anak muda, saya benar-benar memanfaatkan platform saya, teman-teman Youngers, sahabat NGTV bisa banget untuk melihat sosial media saya di Instagram @duialda__. Nah, di situ saya punya salah satu banyak bentuk edukasi, mulai dari yang namanya pelecehan seksual, pernikahan dini, dan saya juga sering melakukan live untuk membahas soal edukasi. Dan saya punya tagar edukasi Alda, di mana saya memberikan edukasi mengenai pencegahan dan juga pemberdayaan perempuan, terutama di bidang penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, pernikahan anak, dan berbagai macam isu, terutama isu-isu yang sering menerpa generasi muda di Indonesia ini. Untuk closing statement dari saya sebenarnya tidak muluk-muluk sih Kaniar, cuman ayo sebagai anak muda, kalau bukan kita siapa lagi, mari menjadi pejuang yang berdampak, mari menjadi orang yang berdaya, karena kalau dari kita siapa lagi gitu sebenarnya pertanyaannya. Jadi itu saja sih dari saya. Mungkin kita balik ke Karajip. Edukasi Alda ya tadi ya? Iya benar. Jadi pengen kepo di Instagramnya Alda, edukasi Alda. Iya. Jadi akan ada banyak nih cerita-cerita Alda terkait pelecehan seksual, kekerasan juga, terkait narkoba. Nanti bisa kita cek secara langsung. Dari Rajib sendiri? Nah, kalau dari Rajib sendiri ya apa ya, Rajib basicnya yang memang orang yang turun langsung ya ke lapangan ya Kaniar, yang sering melakukan sosialisasi. Nah, tapi Kaniar, saya sering kali juga beberapa kali menjadi host di dalam podcast yang dimana saya dihubungi langsung oleh BNN Kota ya. Nah, di situ saya menjadi host yang dimana kita itu membahas tentang rehabilitasi di lingkungan BNN seperti itu kan ya. Nah, jadi secara saya memanage sosial media itu yang pertama pastinya dari diri saya sendiri dulu, yang dimana saya menggali informasi ataupun berita-berita yang berkaitan dengan narkotika, entah itu di dalam negeri maupun secara internasional. Nah, setelah itu kita bawa ke nasional, setelah itu kita bawa ke daerah kita. Seperti kita ambil contoh misalnya nih yang saya sebutkan tadi, itu melihat bahwa di Gorontalo ini desa apa yang mungkin banyak sekali orang yang menggunakan narkoba dengan tingkat penggunaan narkoba yang tinggi maupun sampai ke terendah seperti itu kan ya. Nah, pastinya ada beberapa penyampaian informasi dari saya itu banyak sekali di akun sosial medianya ini BNN Kota. Ya, kebetulan kan kita duta anti narkoba kota ya. Jadi selalu ada kolaborasi dan juga video edukasi gitu. Iya, bisa benar, dicek Youngers untuk ke akun BNN Kota. Iya, pastinya. Dan untuk closing statement dari saya pastinya sama seperti Alda tadi, akan tetapi kita harus lebih memperhatikan mulai dari diri kita sendiri. Setelah itu ke orang lain. Karena apa? Ketika kita terlalu mengurusi hidup orang lain, hidup kita ini akan menjadi berantakan ataupun mungkin kita sudah lupa dengan diri kita sendiri seperti itu kan ya. Nah, pastinya tetap semangat teman-teman, apalagi kan kita sekarang anak kuliah ya kan ya, yang pastinya banyak tugas dari dosen ya gitu. Benar, sibuk dan lain sebagainya. Itu baru yang tugas-tugas, belum kegiatan lomba dan lain sebagainya, kegiatan banyak sekali kan pastinya. Nah, setelah itu don't forget to pray to God, trust to yourself, dan pastinya fokus to your plan. Apapun yang akan menjadi mimpi kalian di kemudian hari, pastinya harus kalian capai dengan optimis seperti itu. Dari Alda dan Rajib sendiri pernah nggak sih ikut BNN untuk kegiatan rehabilitasi gitu, pernah? Oke, sebenarnya kalau untuk dari kita sih lebih banyak kepada edukasi dan turun langsung ya kalau Kak Rajib. Kalau untuk penyuluhan dan juga rehabilitasi itu kami serahkan kepada profesional atau yang sudah ada di bidangnya gitu. Karena kebetulan kami ini adalah alat maupun tongkat dari BNN sendiri dalam penyaluran edukasi gitu. Dari Kak Rajib ada tambahan? Kalau dari saya kebetulan saya pernah ikut kegiatan pramuka Pransaka kan ya, yang di Limboto. Nah, kebetulan itu kan dihadiri oleh beberapa pejabat mungkin, dan saya sangat tertarik dengan membangun regulasi ya.
Segregasi itu sangat penting, yang dimana di kemudian hari kita pasti membutuhkan mereka ataupun sebaliknya, seperti itu. Karena kan kita sebagai manusia bukan makhluk yang individu, kita adalah makhluk sosial ya, benar sekali ada kan. Nah seperti itu. Dan kemudian di peran Saka itu saya memberikan informasi kepada anak-anak yang ikut perkemahan kebetulan pada saat itu. Nah, kemudian saya bersama Ibu Kepala BNN Provinsi. Saya sangat senang sekali dengan beliau karena kebetulan ketika saya dihubungi oleh pihak BNN Kota, pasti saya sering bertemu sama si Kepala BNN Provinsi ini kan ya, seperti itu. Untuk turun langsung peduli kepada seluruh anak-anak yang ada di perkemahan itu untuk tidak menggunakan narkoba. Saya sangat senang sekali itu, dan saya sangat menyayangkan kebetulan pada saat itu Alda nggak ikut. Kebetulan saya hanya dengan juara 2 kalau tidak salah, juara 2 putra seperti itu. Karena banyak kejahatan nih Kak Rajib, jadi harus banyak penyesuaian. Makanya tadi saya bilang Kak, sebenarnya perbedaan kami itu bukan kepada bentuk program kerjanya, tapi justru implementasinya gitu. Karena kalau Kak Rajib ditugaskan di sini, saya ditugaskan di mana gitu. Jadi kita ganti-gantian gitu. Oke, luar biasa nih pembahasan dari Alda dan Rajib, dan tak terasa kita udah berada di penghujung acara. Lumayan banget nih kisah inspiratif yang diberikan kita dari Alda dan Rajib. Terima kasih kita ucapkan atas kisah inspiratif yang diberikan tadi, dari backgroundnya, kemudian aktivitasnya. Alda sebagai perantau datang ke Gorontalo, kemudian Rajib juga aktif di lingkungan kampus dan lingkungan sosial. Nah, dari setiap cerita ada gagasan hingga pengalaman yang diberikan gitu. Dan kita belajar bahwa kampus bukan sekadar ruang belajar juga, melainkan tempat lahirnya mimpi, perjuangan, dan perubahan. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk Kyonggers dan narasumber kita yang telah berbagi kisah inspiratif kali ini. Saya Niar Sidiki dan kru NGTV yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah Young Girls, dadah sahabat NGTV.